Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, bukti keberadaan dari orang atau komentar bayarannya. Jadi orang yang kalau komentar itu sering mengarahkan pembicaraan ke arah tertentu. Sebelumnya sih penulis nggak begitu percaya adanya keberadaan orang-orang seperti ini. Ya penulis anggap yang komentar aneh-aneh itu cuma orang yang ngefans berat sama satu merek. Tapi makin lama, makin hari kok orangnya ini membela merek tertentu Honda, tapi tidak menguntungkan konsumen. Jadi dia itu seperti sales saja, bukan seorang fans sejati, bukan seorang fans yang mengharapkan adanya perbaikan pada merek yang dibelanya. Jadi mau sejelek apapun, mau apa namanya, se se apa ya, se seburuk, sejelek, senegatif apapun itu dianggap diusahakan jadi sesuatu yang normal. Sementara sesuatu yang bagus itu dipakai senjata untuk menjatuhkan yang lain. Awalnya nggak percaya, sampai penulis mulai moderasi website penulis kupasmotor.wordpress.com. Jadi sebenarnya sih awal-awal itu kapan itu ya, muncul banyak komentar itu semenjak penulis bahas PCX 160. Jadi mulai bahas PCX 160 itu jadi rame banget komentar. Ramenya banget ya. Jadi ada beberapa orang yang kalau komentar kayak nembak gitu, wah langsung setiap komentar itu dijawab, setiap komentar dijawab. Dan isi komentarnya nggak mutu, nggak tanya, nggak apa, nggak memberi informasi, isinya cuma kentawain. Jadi kalau komentar itu seakan-akan orang lain itu bodoh gitu. Ada namanya ya, banyak ya, itu kalau komentar itu dia apa namanya, apa ya, kalau komentar itu kesannya mungkin kasih contoh aja ya, kesannya itu mesti anti lah, anti sama yang komentar, anti sama pendapatnya penulis sendiri. Jadi dianggap semua orang itu salah. Pertama penulis tolerir ya, selama informasinya atau nulisnya itu niat ya. Nulis itu ada maknanya. Mempertanyakan nggak penulis permasalahkan. Sekarang mau pendapat apa bebas lah ya. Tapi penulis jadi berubah pendapat 180 derajat semenjak tahu bahwa orang ini menghalalkan segala cara. Jadi ya, dia itu bohong itu berani. Bohong, ngasih informasi salah, itu dikesankan seakan-akan fakta, seakan-akan semua orang juga tahu kalau ini itu gini ya. Terutama ini lagi bahas Qatar ya, bahas
MotoGP di Qatar, mengapa kok Honda itu hancur di Qatar. Jadi Honda ini kan sama sekali nggak ada nggak ada gregetnya sama sekali di Qatar ya. Yang sebelumnya berapa? Masuk top 10. Masuk urutan ke-10, yang terakhir ini malah lebih parah. Alex Marquez malah crash 2 kali. Yang sebelumnya Takaki Nakagami crash, di balapan kedua Alex Marquez crash 2 kali. Ya pokoknya prestasi Honda di Qatar tahun ini itu sangat-sangat buruk. Nah, si masnya ini komentar yang menurut penulis ini ngawur lah ngomongnya itu. Yaitu ngomong bahwa semua orang sudah tahu, sudah ngerti semua bahwa kalau di Qatar itu yang mendominasi adalah Ducati dan Yamaha. Ngomong gitu. Jadi seakan-akan Honda itu lemah di Qatar selama ini, di musim-musim sebelumnya. Wah, penulis kaget dong. Perasaan enggak kok. Dan penulis cek sendiri. Ngeceknya kayak gampang loh. Tinggal buka website motogp.com. Dan penulis marah betul ya. Marah betul. Karena apa? Di balapan terakhir Qatar, kan di 2020 nggak ada balapan di Qatar. Di 2019. Di balapan di Qatar terakhir 2019 itu Marc Marquez dan Cal Crutchlow podium. Jadi ada 2 pembalap Honda yang podium. Saat itu ada Lorenzo masih awal-awal belajar ya, jadi enggak, podium itu wajar lah ya. Nah, tapi Cal Crutchlow lo podium, tim satelit Yamaha podium. Itu kok berani-beraninya Bro Vision ini ngomong bahwa yang mendominasi di Qatar itu adalah Ducati dan Yamaha. Penulis asli merasa wah ini sudah waktunya ini ya. Waktunya si posting menjerumuskan ini dibasmi, karena dia ngomongnya seakan-akan semua orang tahu bahwa kalau di Qatar itu Yamaha dan Ducati yang paling kencang. Padahal faktanya di balapan terakhir itu justru Honda masuk podium. Di balapan 2018 gimana? Ya sama juga, posisinya Honda tinggi. Sebelumnya lagi juga tinggi. Top 5 lah. 45, 35. Itu sudah menunjukkan bahwa Honda itu di Qatar di sebelum-sebelumnya itu kencang. Sementara itu sekarang hancur banget, hancur. Nggak ada sama sekali pembalap yang bisa di jajaran depan. Di tahun-tahun sebelumnya itu paling nggak minim sempat urutan 1 lah, tapi terus akhirnya bannya yang menghalangi atau gimana. Ini sama sekali kan di belakang terus kan Honda. Penulis nggak masalah membela suatu merek, membela Honda karepmu, membela Marc Marquez karepmu, tapi harus sesuai fakta. Kalau sampai melakukan kebohongan kayak gitu, nah itu sudah nggak bisa diterima, nggak bisa ditolerir. Dan setelah penulis memblok Bro Vision ini, penulis jadi tahu bahwa dia punya akun cloning. Akun dia akun multiple, pakai banyak alias. Begitu Bro Vision diblok, langsung muncul Soundwave.
Dan ya karena penulis moderasi ya, nggak langsung menulis delete, masuk ke moderasi, itu jadi kelihatan banget bahwa Bro Vision dan Bro Soundwave ini satu akun yang sama. Karena apa? Bro Vision ini nyoba jawab satu pertanyaan, nggak bisa tembus kan, dia jawab lagi pakai Bro Soundwave, dan Bro Soundwave ini kebetulan tembus komentarnya. Jawab, isi kontennya sama, ya sudah lah, penulis approve juga apa komentarnya Bro Vision ini, biar kelihatan mata bahwa dua orang ini adalah orang yang sama. Dan setelah itu muncul lagi akun-akun lain, namanya lain, ada Gepeng, ada apa, emailnya juga berubah-berubah. Ya bahkan pakai emailnya namanya penulis Sucahyo Aji. @yahoo.com itu entah akun beneran atau enggak, lupa penulis entah punya akun di Yahoo atau enggak, lupa penulis, sudah lama enggak pakai. Yang jelas akun emailnya itu macam-macam, satu nama emailnya dua, dan isi komentarnya sama. Itu loh ya yang ngeri. Isi komentarnya sama. Jadi satu orang ini niat pakai nama macem-macem. Tulisannya gencar banget loh ya. Jadi wes kebiasaan kayaknya ya. Kalau misalnya suspensi gitu ya, bahas soal suspensi kan, suspensi buatannya apa? Pabrik Jepang. Suspensi merek Jepang, KYB dan Showa itu kan mahal tapi jelek kan ya. Mahal tapi murahan tapi dijual mahal. Nah itu pasti ada saja ngomongnya. Kalau pingin suspensinya bagus, harganya harus sangat mahal kayak gitu biasanya. Kalau dibantah ya tetap aja pura-pura nggak denger. Dibantah bahwa ada suspensi yang lebih murah tapi mewah, iya wis tetep aja nggak dijawab, wis ngomong jelimet-jelimet lain. Kalau dari ucapannya ya kesannya itu apa ya, seperti apa ya, mungkin ada kalau istilahnya bro-bro yang lain ngomong orang kayak gitu gatekeeper ya, bagi apa mengarahkan gimana caranya biar komentar-komentar itu menjurus ke arah tertentu. Jadi contohnya lah ya, penulis bahas soal suspensi, bahas soal itu loh, yang modifikasi rem biar jadi pakem, pakemnya berlebihan. Nah penulis bilang bodoh, ngapain rem belakang dibuat sangat pakem kalau akhirnya nggak dipakai sama sekali seumur hidup. Nah penulis kan bilang bodoh. Komentarnya apa? Ngapain urusin orang bodoh? Kan jadi ikutan bodoh. Artikel yang bahas kebodohan orang bodoh itu adalah artikel bodoh juga. Kira-kira kayak gitu. Wah, ini pendapat ekstrim ya. Kalau ada orang bodoh diingatkan, dikasih tahu, kamu bodoh gitu kalau menurut penulis. Pakai artikel penulis cuma pakai kata-kata kayak gitu. Kalau ketemu langsung, oh lebih parah. Pakai kata-kata lebih kasar lagi dan penulis. Misal penulis apa ketemu langsung sama orang yang modifikasi apa rem belakang sehingga sensitifnya amit-amit, tak goblok-goblokin,
Kalau temannya penulis ya tak goblok-gobloki. Karena ya itu bahaya banget lah. Sesuatu yang nggak masuk akal. Masa ya rem belakang dibuat pakem. Nah, soal apa berikutnya ya, yang rem dikocok. Nah, yang ngajarin rem dikocok itu kan apa namanya? RDL, Rivat Drive Lab, dan CDDC. Penulis sudah pernah posting khusus ya ke Rivat Sungkar. Rasanya mustahil bakal dijawab. Entah orangnya Om Rivat ini beneran tanggung jawab terhadap keselamatan atau cuma cari uang berdasarkan topik keselamatan lah ya. Nggak ngerti penulis kenapa kok penulis nggak dijawab. Karena yang lain aja ada yang dijawab. Nah, yang jelas ajaran rem dikocok ini penulis buktikan langsung. Buktikan langsung. Penulis coba sendiri, praktek langsung. Dan penulis sangat kecewa karena selain bikin jarak pengereman makin panjang, resiko jatuh makin besar. Nah, tahu komentarnya apa? Ada sih si bro ini ya. Kalau ngerem apa mengeluh ya. Dia ngomong kalau si bro ZZZ ini kurang mahir. Kalau ngerem mahir itu harus dikocok. Gitulah wis pokoknya istilahnya menghebat-hebatkan tekniknya JDDC dan RDL ini. Dia anggap kalau remnya dikocok pasti sip lah. Iya, apa ya? Orangnya ini sok ngotot lah ya. Padahal soal teknik pengereman mengocok ini di YouTube sama sekali nggak ada pembuktian bahwa rem mengocok ini bisa sehebat apa yang diomongkan. Penulis nemu satu video ya, ngomong rem dikocok itu bisa bikin mengerem itu lebih sip ya, bisa lebih apa namanya ngomongnya pengeremannya lebih cepat atau apa gitu loh. Pokoknya singkatnya kalau pakai pokoknya intinya kalau pakai pengereman dikocok itu mengerem bisa lebih cepat, jaraknya lebih pendek. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke emergency braking ya. Caranya dengan cara dipompa atau kalau bahasa Inggrisnya adalah saddle brake atau pulse braking. Contohnya seperti ini. Pompa remnya depan dan belakang secara bersamaan. Oke, supaya perlambatannya lebih cepat. Nah, padahal penulis coba sendiri nggak begitu, justru bikin makin jauh. Dari sisi grip juga nggak makin meningkat, malah makin resiko selip ban depan karena kan disuruh pakai ban depan. Dan penulis kebetulan nemu ya, ada yang mengajarkan ngerem itu pakai dikocok. Penulis lihat videonya, dia kan ngomongnya apa, pengereman itu jadi makin cepat ya, tapi buktinya apa? Enggak, faktanya beda. Kelihatan jelas di videonya dia sendiri, yang praktek dia sendiri, tapi jelas kelihatan bahwa setelah pakai teknik dikocok, jarak pengeremannya justru makin panjang. Jadi dia itu sebelumnya ngerem pakai cara biasa. Dia bisa ngerem sebelum belok. Nah, setelah dia ngerem pakai dikocok, justru saat di tempat yang sama di ngerem biasa sudah berhenti, motornya masih jalan.
penulis asli nggak ngerti ya. Ya tentu aja yang orang-orang kayak gitu, yang kayak Bro Vision dan ya entah nama aslinya siapa, dia nggak akan menunjukkan bukti. Kalau menunjukkan bukti, buktinya paling bukti palsu. Ya, banyaklah omongan-omongan. Berapa banyak yang mengalami bila dibanding motor PCX yang laris gitu, paling cuma 1 banding 100.000 kayak gitulah kira-kira ngomongnya. Padahal ini yang diomong adalah soal suspensi gasruk di PCX 160 kalau dipakai boncengan. Rasanya sih yang mengalami semua orang itu ya, kalau suspensi gasruk itu ya. Kalau suspensi miring mungkin ya cuma banyak orang lah ya. Jadi jarang ada memang yang ngomong setirnya nggak miring, tapi rasanya yang ngomong setirnya miring cukup banyak ya. Ya penulis nggak respect lah sama mereka ini yang sengaja posting hanya untuk membohongi orang. Kayak yang komen-komen di video penulis soal PCX 160, soal limiter, soal sakit pinggang, sebelum ada yang melakukan review ya, sebelum motor diterima konsumen, penulis sudah membahas banyak soal itu. Banyak yang komentar, wah gini. Padahal nyatanya sekarang konsumen, pemiliknya, vlogger yang punya motor PCX 160 mengeluh hal itu. Jadi jelas ya bahwa orang yang komentar seakan-akan mendukung itu seringkali tidak menguntungkan konsumen. Bisa jadi ya masalah suspensi gasruk ini tenggelam karena ya gara-gara orang yang ngaku-ngaku fansnya Honda. Padahal konsumen Honda pingin agar masalah tersebut diselesaikan, tapi dari sisi fansnya itu menghalangi. Itu orang jahat itu, jangan didukung. Ya begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.